Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah filsafat yang namanya adalah filsafat romantisisme. Ya, waktu dengar kata ini, filsafat romantisisme, apa yang ada dalam pikiran kita semua? Kita akan coba membahas ini ya, filsafat romantisisme. Dalam filsafat modern, seringkali ini adalah sebuah bagian yang nggak terlalu banyak diulas, ya, jarang sekali diulas filsafat romantisisme. Dikuatin lagi lah. Dikuatin lagi. Sebetulnya apa sih filsafat romantisisme? Ya. Menurut kalian apa kira-kira? Kira-kira apa menurut kalian? Menurut yang ulang tahun kira-kira apa nih? Ya, dari kata romantik ya. Mungkin ada begitu banyak yang kita asumsikan. Seperti apa itu romantisisme, filsafat romantisisme. Ya. Filsafat ini berkembang itu di Prancis dan di Amerika, ya di Amerika dan di Prancis pada sekitar tahun 1790 sampai 1820-an puncaknya. 1820-an itu puncaknya ya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi sebetulnya oleh situasi Inggris dengan Jerman ya. Dipengaruhi oleh Inggris dengan Jerman yang saat itu bisa dikatakan sebagai negara adik kuasa ya, negara adik kuasa. Kita akan coba masuk apa itu romantisisme. Nah, yang pertama ada beberapa karakteristik dari romantisisme. Yang pertama adalah eksesnya, ya, penekanan kepada emosi. Malah kadang-kadang emotion over. Jadi kadang-kadang emosi atau perasaan itu melebihi reason, melebihi akal. Kadang-kadang penekanan kepada emosi atau perasaan itu melebihi reason, pada akal. Lalu ada apa di sana? Ada power of individual. Ya, artinya menekankan apa di sini? Filsafat romantisisme menekankan tentang pentingnya kekuatan individu-individu. Pentingnya imajinasi setiap orang. Jadi bicara tentang apa romantisisme? Bicara tentang imajinasi. Ya, imaji apa? Ya. Tapi ini bukan bicara tentang reason. Hati-hati. Ini bicara tentang emotion, ya, tentang perasaan. Lalu apalagi karakteristik atau ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ya, kekuatan dan selebrasi kepada nature, alam. As wild. Ya. Kalau wild itu kan nanti kita taunya liar ya. Tapi maksudnya ya, wild di sini ya apa adanya alam itu. Ya, keliaran tanda petik alam itu. Apa adanya yang nature, yang alami itu. Dan yang sekaligus alam itu misterius. Jadi liar, misterius, tetapi juga sublime, indah. Tetapi juga indah. Jadi dia merayakan selebrasi gitu ya tentang apa, tentang alam. Alam yang apa? Alam yang liar, alam yang misterius, alam yang juga indah. Itu romantisisme. Lalu apa? Dia bilang begini bahwa setiap orang siapapun kan ini sifatnya individual. Siapapun dia, seperti yang saya tunjuk di sini ya. Setiap orang, every man can learn, bisa belajar wisdom, bisa belajar tentang hikmat, kebijaksanaan, siapapun dia. Ya, siapapun orang itu. Karena apa? Karena dia kan bicara tentang individual.
Lalu apa? Pentingnya subjective experience. Pengalaman-pengalaman subjektif. Pengalaman-pengalaman kita sebagai individual. Di dalamnya ada apa? Ada intuisi, ada feeling, ada desire, hasrat, ya, ada intuisi, ada perasaan, ada hasrat, ada hopes, harapan, dreams, impian. Ya. Lalu ada apa? Ada spontaneity, ada spontanitas, spontanitas dalam apa? Dalam berpikir dan bertindak. Itu ciri dari romantisisme. Romantisisme ini bukan artinya dia tidak mementingkan akal gitu ya, dia ada akal, tapi dia sifatnya spontan, spontaneity. Ya. Dia juga tertarik, interest in supernatural, sesuatu yang supranatural, supra alamiah, dia tertarik tuh, makanya kan dia kuat imajinasinya, romantisisme. Dan juga nasionalisme. Loh, apa hubungannya nasionalisme sama romantisisme? Ada. Jadi romantisisme ini kan bicara tentang apa sebetulnya? Tentang rasa cinta kita pada sesuatu. Termasuk kepada nation, kepada nasionalisme. Nasionalisme, gini loh, romantisisme itu kan sebetulnya karena dia kuat sekali membicarakan tentang imaji, dia nggak terlalu kuat bicara tentang fakta. Karena apa? Yang terpenting adalah bagaimana imajinasi setiap individu. Contohnya nasionalisme, gini. Kita kan digambarkan nasionalisme itu seperti kalau di Indonesia, bagaimana pejuang-pejuang kita melawan penjajah dengan bambu runcing, mengalahkan para kompeni-kompeni Belanda, mengalahkan para tentara-tentara Jepang. Bagaimana bambu runcing itu? Dan berhasillah rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dengan semangat bambu runcing. Pertanyaannya, apakah itu fakta? Enggak. Nggak mungkin lah bambu runcing bisa menang lawan senapan-senapan yang udah canggih pada saat itu. Mati yang ada. Tetapi itu adalah gambaran apa? Sebuah puisi romantisisme. Sebuah puisi yang menggambarkan kecintaan mereka kepada nostalgia, perjuangan bangsa kita di masa lalu. Faktanya bagaimana? Nggak penting. Ya, walaupun kalah, tetapi kalau orang romantisisme kadang-kadang menggambarkannya, belum tentu seperti itu. Walaupun kita kenyataannya memang merdeka, tapi kita kan merdeka karena apa? Bukan karena bambu runcing. Jujur-jujurnya kan seperti itu. Tetapi karena memang keadaan terpaksa dari Jepang yang memang sudah hancur, dibom. Nah, negaranya itu kan udah hancur keadaannya, dan kemudian Indonesia mengambil kesempatan itu untuk memproklamasikan. Kalau kita bicara reason-nya, kalau kita bicara tentang reason, akalnya. Tetapi untuk bicara, kalau kita bicara tentang nasionalisme, itu bagian dari romantisisme. Bagian dari romantisisme. Nggak seru dong kalau diceritain, lalu pejuang yang tanpa pakaian memegang bambu runcing itu mati ditembak dengan bom dan kemudian apa gitu. Kalaupun mereka mati, itu akan digambarkan sebagai apa? Kalau buat filsafat romantisisme ini, seperti sebuah perjuangan yang tidak akan pernah mati. Ya, kayak puisi siapa tuh? Seperti sebuah peluru bundar di dadanya. Namun apa daya ia mau berkata, kita sedang perang. Itu kan puisi Chairul Anwar kalau nggak salah. Tentang apa? Tentang pahlawan yang tidak dikenal. Walaupun dia mati, tapi semangatnya tetap hidup. Itu cara melihat romantisisme tuh. Cara melihat dengan filsafat romantisisme. Di dalamnya ada nasionalisme. Ya, di dalamnya ada romantisisme. Nah, karakteristik. Bisa dibilang filsafat romantisisme ini adalah filsafat yang terakhir dalam era modernisme. Bisa dibilang gitu. Karena nanti ini akan menjadi bridging atau jembatan kepada yang disebut filsafat
Modernisme, postmodern disebutnya. Seperti apa postmodern? Seperti orang-orang zaman now, termasuk kalian. Ini orang-orang dengan filsafat posmo sebetulnya ya. Romantisisme ini seperti menjadi sebuah filsafat terakhir di dalam era modern, zaman modern, ya, fase terakhir. Filsafat ini mencoba untuk membaca realita hidupnya, ya ketika orang-orang sudah mulai jenuh. Aduh, saya sudah jenuh dengan namanya rasionalisme. Saya sudah jenuh dengan yang namanya efek dari abad pencerahan. Ya, seperti Descartes bilang, I think, therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Mereka ini orang-orang yang sudah mulai jenuh sebetulnya dengan rasionalisme. Ya, mereka sudah mulai jenuh. Dan mulai beralihlah mereka kepada yang disebut filsafat romantisisme. Menekankan tentang apa? Yang tadi saya bilang, menekankan tentang nuansa perasaan, imajinasi, pengalaman, hasrat, kerinduan, yang sekali lagi, ketika itu diangkat atau dibicarakan secara rasional, kering. Secara empirikal, kering. Tapi kalau secara romantisisme, mengangkat tentang perasaan, imajinasi, pengalaman, kerinduan, hasrat, di situ dia bisa bermain. Jadi, filsafat romantisisme ini sangat mengagungkan apa? Sangat mengagungkan kesenian, seniman, ya, sangat mengagungkan tentang kesenian. Maka tadi dalam judul di awal ini kan saya berikan ini, poetry. Ya, poetry itu apa? Puisi, puitis, sangat mengagungkan puitis, filosofi ya, poetry ini. Apa yang melatar belakangi? Apa sih yang melatar belakangi munculnya romantisisme?